Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Siaran Bincang Bahasa dan Sastra ini disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Pada kesempatan siaran kali ini, kami sudah mengundang Dr. Andes I Dewa Gede Windu Sancaya, Magister Humaniora. Selamat datang Pak Windu, saya panggil Pak Windu ya. Ya, terima kasih. Selamat datang di Studio Subasita Pak Windu. Ya, salam bahasa. Terima kasih saya Salam sudah bahasa. diundang. Okay. Terima kasih Pak Windu sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk berbincang-bincang dengan kami, dengan saya, dengan topik sastra Bali modern mutakhir. Ya. Sebelum lanjut, saya ingin mengenalkan Pak Windu kepada sahabat bahasa. Bapak Dewa Gede Windu Sancaya adalah seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Ya. Beliau lahir di Tabanan pada tanggal 27 Oktober 1960. Sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Listibia Provinsi Bali. Ya. Apa itu Listibia, Pak Windu? Mungkin perlu dijelaskan juga. Listibia itu singkatan dari Majelis Pertimbangan Pembinaan Kebudayaan Bali. Oh iya. Sekretaris Listibia Provinsi Bali. Bapak Windu juga pernah menerima penghargaan, yaitu penghargaan Sastra Rancage. Tahun berapa itu Pak Windu? Ya, sudah cukup lama, yaitu tahun 2004 yang lalu. 2004. Dengan karya? Ya, itu merupakan satu kumpulan puisi dan juga cerita pendek dalam bahasa Bali yang judul kumpulannya adalah Coffee Shop. Wah, berbahasa Inggris ya judulnya? Judulnya bahasa Inggris. Tapi ada artinya. Kenapa ada artinya. Judulnya Coffee Shop gitu kan? Karena Coffee Shop kebetulan juga merupakan salah satu judul puisi yang saya masukkan di dalam kumpulan itu ya. Dan itu secara keseluruhan mewakili gagasan yang ingin saya sampaikan dalam kumpulan puisi dan cerita pendek itu. Ya, mungkin nanti kita bisa bicarakan Ya, Pak Windu ya. silakan. Menarik apa yang disampaikan Pak Windu tadi. Selain sebagai dosen, tentunya Bapak Windu sering menjadi narasumber di berbagai tempat. Beliau juga sering menulis di media massa dan karya-karya beliau juga banyak di media massa tentunya. Baik, Pak Windu, kita berbicara tentang sastra Bali modern. Tetapi sebelum itu saya ingin tahu, mungkin masyarakat sahabat bahasa juga ingin tahu sastra secara umum. Apa itu sastra, Pak Windu? Ya, sastra tentu saja memiliki sebuah pengertian yang khusus ya. Tetapi namun demikian, setiap masyarakat sebetulnya memiliki pengertiannya sendiri tentang sastra. Memang sebagaimana dikatakan oleh Profesor Tiu misalnya, sastra itu adalah sebuah gejala yang universal ya, di mana-mana kita menemukan apa yang disebut dengan sastra. Gejala universal ya? Ya, jadi hampir sebuah negara, hampir semua masyarakat memiliki apa yang disebut dengan sastra. Ya, ada sastra Inggris, ada sastra Jerman, ada sastra Prancis,
Ada sastra Arab, ada sastra Indonesia, ada sastra Bali, ada sastra Jawa Kuna, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi hampir semua masyarakat di dunia ini memiliki apa yang disebut dengan sastra. Ini yang disebut dengan gejala yang sifatnya universal. Jadi sastra itu ada di mana-mana. Tetapi ada sesuatu yang paradoks mengenai sastra ini. Ketika kita mencoba untuk mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan sastra. Nah, ketika kita memasuki pengertian sastra, apa yang dimaksud dengan sastra, disinilah ada berbagai perbedaan dan pendapat mengenai apa itu sastra. Di dunia Barat misalnya, yang dimaksud dengan sastra itu dibedakan dengan fakta, ya. Gitu. Ada yang namanya fiksi, ada yang namanya fakta. Jadi yang namanya sastra itu sudah jelas adalah sebuah karya fiksi, sebuah imajinasi, sebuah rekaan. Ya, itulah ciri sesuatu disebut sebagai sastra dalam dunia Barat. Yeah. Nah, dibandingkan dengan di Cina misalnya, yang disebut sastra itu justru apa yang sesungguhnya terjadi. Realitas itulah yang disebut dengan sastra. Sehingga kalau kita membaca cerita-cerita kita ini penuh dengan cerita-cerita tentang sejarah mereka, ya, dinasti Qing, dinasti macam-macam gitu kan, itu semuanya adalah sastra. Itulah pengertian mereka tentang sastra. Sebagai contoh misalnya ketika ada orang bertanya tentang apakah cerita Mahabharata itu sebuah karya sastra ataukah sebuah kenyataan. Nah, bagi orang India Mahabharata itu adalah kenyataan. Ya, sejarah itu. Tetapi kita di Indonesia menganggap Mahabharata itu adalah sebuah karya rekaan. Sebuah karya imajinasi, bukan sebuah karya fakta, bukan sebuah sejarah gitu kan. Itulah antara lain sebabnya mengapa sebetulnya sulit sekali untuk mendefinisikan apa itu sebetulnya dengan yang dimaksud dengan sastra. Jadi akhirnya orang sampai pada kesimpulan sastra adalah apa yang oleh masyarakat itu disebut sebagai sastra. Atau bahkan sekarang orang mendefinisikan apa yang menurut kita sendiri sebagai pembaca adalah sastra gitu loh. Itulah sastra. Iya, itulah sastra. Jadi batas antara imajinasi dengan kenyataan itu sangat tipis sekali. Apalagi dalam dunia media sosial seperti ini gitu kan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita sering kali tidak bisa membedakan mana sebuah informasi yang benar dengan mana yang sebuah hoax misalnya. Disitulah sering kali kita harus berhati-hati tentang apa yang dimaksud dengan fakta, apa yang dimaksud dengan imajinasi. Itu antara lain, Pak Madi. Wah, menarik sekali. Jadi sangat luas kalau kita pandang sebagai hal yang luas begitu ya. Betul. Tetapi kalau kita mungkin bisa dikerucutkan Pak Windu. Ini saya ingin mengaitkan dengan sastra Bali dan kondisinya sekarang. Sastra terutama kan dikaitkan dengan seni penggunaan bahasa sebetulnya. Ya kan? Jadi ada seni musik itu yang menggunakan media musik. Ya, musik atau suara atau bunyi itulah sebagai medianya gitu kan. Seni patung menggunakan kayu sebagai medianya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kalau seni sastra ini adalah seni yang memang menggunakan bahasa, terutama sebagai medianya gitu ya. Kalau kita mengatakan ini adalah sastra Bali, ya terutama tentu saja karena dia pertama-tama menggunakan bahasa Bali, sehingga kita disebut sebagai sastra Bali. Nah, dalam hal ini kita berhadapan juga dengan persoalan. Jadi ada yang namanya disebut dengan sastra atau kesusastraan, ada yang disebut dengan kepustakaan. Karena pengertian sastra sendiri kan mengandung pengertian antara lain sebagai segala sesuatu yang tertulis gitu kan. Itu yang disebut dengan sastra. Atau sastra sendiri juga artinya tulisan atau huruf gitu ya. Ya kan, dalam bahasa Inggris misalnya huruf itu disebut dengan letter. Ya, fakultas sastra disebut sebagai Faculty of Letters. Jadi fakultas huruf sebetulnya. Ya, jadi ini beberapa hal ya. Tetapi untuk membedakan mana sebetulnya disebutkan dengan karya sastra atau mana yang bukan karya sastra dalam konteks segala sesuatu yang tertulis, maka orang membedakan antara yang namanya
kepustakaan ya, literature, dengan kesusastraan yang disebut dengan belles lettres kalau dalam bahasa Perancis misalnya ya. Kesusastraan sesuatu yang indah gitu ya. Jadi penggunaan bahasa ini yang indah. Nah, apapun itu kalau dia diungkapkan dengan bahasa yang indah, itulah yang disebut dengan sastra. Sastra. Ya, kesusastraan itu. Iya, sastra, entah itu karya sejarah kah, entah karya apapun, kalau dia diungkapkan dengan bahasa yang indah, itu disebut dengan sastra. Jadi kalau seseorang berbahasa halus, berbahasa baik, bahasanya seperti bahasa sastra, begitulah orang mengatakannya. Ya. Ya. Pak Windu, kita mengenal, apalagi di Bali, kita kalau mengatakan sastra itu ada berkaitan dengan agama, ada berkaitan dengan pengobatan, berkaitan dengan arsitektur. Nah, bagaimana hal ini, Pak Windu? Karena dalam tradisi Bali itu ya, jadi semua itu disebut sebagai sangyang sastra ya. Dalam hal ini sastra diartikan sebagai segala pengetahuan. Ya, apakah itu berkaitan dengan keagamaan, entah itu berkaitan dengan pengobatan, entah itu berkaitan dengan arsitektur dan sebagainya gitu ya. Itu disebut sebagai sastra. Nah, orang yang mendalami hal-hal seperti itu dalam bahasa Bali disebut sebagai anak nyastra gitu ya. Jadi dia anak nyastra itu orang yang kalau dalam bahasa katakanlah bahasa Inggris ya, kalau saya bandingkan tuh disebut sebagai man of letters ya, orang yang betul-betul melek ya, orang yang betul-betul berpengetahuan. Jadi orang yang berpengetahuan tuh dia tidak hanya tahu tentang satu hal saja, tapi dia banyak tahu tentang banyak hal, tetapi tidak hanya tahu tentang banyak hal, tapi dia juga mengetahuinya secara baik dan secara mendalam gitu ya. Jadi demikian kasanah sastra kita sebetulnya yang kemudian kita bagi menjadi 6 kelompok ya di dalam katakanlah koleksi Gedong Kirja misalnya. Nah, salah satu bagiannya itu adalah yang disebut dengan itihasa. Ya, itihasa itu kalau tidak salah di Gedong Kirja itu dikelompokkan ke bagian kelompok yang 4 gitu ya, yang terdiri dari ada karya-karya yang disebut dengan kakawin, ada karya-karya yang disebut dengan kidung, ada yang disebut dengan geguritan, dan juga satwa-satwa seperti itu. Ya. Jadi kalau kita berbicara sastra dalam kaitannya dengan karya sastra itu lebih sempit sebenarnya begitu. Boleh dikatakan begitu, Pak Windu? Ya, lebih sempit boleh dikatakan begitu, tetapi juga tidak demikian gitu ya. Karena kembali kepada pengertian tadi itu, akhirnya yang menentukan makna apakah sesuatu teks itu bisa disebut dengan sastra ataupun bukan, itu adalah kembali kepada pembaca sebetulnya. Ya kan? Jadi pembacalah yang menentukan apakah sebuah karya itu bisa disebut sebagai sastra ataupun bukan gitu ya. Karena banyak sekali tulisan-tulisan yang bersifat sejarah lebih banyak dibaca sebagai karya sastra sekarang ini daripada sebagai karya sejarah gitu ya. Karena struktur dari sebuah teks itu kadang-kadang mirip ya satu dengan yang lain, entah itu di dalam karya sejarah ataupun di dalam sebuah karya sastra. Di situ ada alur, di situ ada pembagian waktu, di situ ada unsur tokoh dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita artikan semua kejadian itu sebagai sebuah cerita, ya, entah itu kejadiannya sungguh-sungguh, entah itu kejadiannya hanya sebuah imajinasi, itu disebut dengan cerita. Kalau Pak Made misalnya mengalami sesuatu, kemudian ada orang bertanya, bagaimana ceritanya kok Pak Made bisa mengalami kejadian seperti itu? Jadi orang pasti bertanya bagaimana ceritanya. Ya, jadi kata cerita itu digunakan di situ gitu loh. Begitu kata cerita, entah itu namanya fiksi, entah itu namanya fakta, ya itu sama saja di situ. Karena pengertian cerita di sini menurut saya adalah sesuatu kejadian yang terjadi sebelum hari ini, sebelum saat ini, semuanya adalah cerita. Oh begitu ya. Jadi apapun yang terjadi sebelum saat ini adalah cerita. Ya, bagaimana ceritanya kok kamu bisa sampai ke sini? Iya. Ya kan? Bagaimana cerita Ramayana itu? Bagaimana cerita Mahabharata itu?
Ya seperti itulah kira-kira Pak Madi. Ya, berkaitan dengan topik kita, Pak Ya. Windu, sastra Bali modern terakhir. Nah, kalau kita melihat sastra Bali ya, kita ke sastra Bali, kita mengenal ada sastra Bali tradisional, Ya. ada sastra Bali modern. Betul. Nah, mungkin sahabat bahasa juga ingin tahu Ya. pemahaman sastra Bali modern, sastra Bali tradisional ini seperti apa menurut Ya. Pak Windu? Memang kita di Bali itu mengenal adanya sastra Bali tradisional ya, ada sastra Bali modern. Nah, mengapa kemudian ada pembedaan antara sesuatu yang disebut dengan sastra Bali tradisional dan yang lainnya disebut sebagai sastra Bali modern. Nah, ini terutama kan dilihat dari segi bentuk ya. Bentuk ya. Ya, kalau kita bicara tentang sastra, memang ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan ya, yaitu disebut dengan dari segi bentuk dan dari segi isi gitu ya. Isi, ya. Ya. Jadi kedua hal ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, karya-karya sastra tradisional pada umumnya kalau lihat dari segi bentuk itu pada umumnya adalah bentuk-bentuk yang terikat ya. Katakanlah misalnya kita sebut kekawin gitu ya sebagai karya sastra. Mengapa dia disebut sebagai karya tradisional gitu ya? Karena begitulah kalau orang menulis karya sastra. Ada aturan-aturan Ada tertentu aturan-aturan yang tertentu. harus ditaati oleh Ya, yang harus penulis. diikuti oleh Iya. seorang penulis, misalnya jumlahnya banyaknya suku kata dalam satu baris ya kan, unsur-unsur bunyi tertentu, ada panjang ada pendek gitu kan, yang mengikat sebuah karya sastra misalnya. Jadi unsur-unsur itu sudah menjadi pakem gitu ya di dalam penulisan sebuah karya sastra itu. Jadi apapun yang sudah menjadi kebiasaan umum dalam penulisan sebuah karya sastra itulah yang disebut dengan tradisi gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa dalam masyarakat modern atau dalam kesusahan modern tidak ada tradisi, Iya. ya kan? Jadi dalam dunia yang modern, sastra modern pun ada tradisi atau yang secara umum kita sebut sebagai konvensi. Apakah itu lebih ke bentuk, Pak Windu, kalau kita melihat dari sisi itu? Ya, tidak hanya bentuk gitu kan, tapi juga dari segi isi itu ya. Itu kalau katakanlah di dalam, kalau kita bicara tentang sastra Jawa kuna ya dalam bentuk kekawin gitu, yang Profesor Mulder membagi kekawin itu menjadi dua, yaitu kekawin mayor dan kekawin minor gitu kan. Nah, kekawin mayor itu, yang namanya kekawin mayor, apapun kekawin itu pasti dia bersumber pada karya sastra Ramayana atau Mahabharata, ya, kekawin-kekawin itu. Nah, jadi tidak melulu masalah bentuk, tapi juga masalah isi. Ya, jadi kalau isinya masih cerita tentang Ramayana ataupun Mahabharata, itu dianggap sebagai sastra tradisional ya. Sastra modern pun kalau misalnya kita menulis cerpen yang masih mengisahkan tentang Ramayana gitu ya, mengisahkan tentang Mahabharata, ya orang ragu untuk mengatakan apakah ini sebuah sastra modern atau sastra tradisional gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari segi isinya, ya dia menuliskan sesuatu yang secara tradisional gitu ya. Tidak hanya masalah bentuk, kalau bentuknya mungkin dia modern, tetapi isinya adalah masih tradisional. Ya. Gitu. Kalau yang modern itu dari segi jenisnya apa saja yang bisa disebut modern Ya, itu, Pak Windu? modern orang kan membedakan, terutama mengaitkannya dengan pengaruh Barat ya terhadap kehidupan masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat di Timur gitu ya. Nah, dalam sastra Barat itu ada dikenal dengan novel, ada namanya cerita pendek, ada namanya drama gitu kan, dan namanya puisi gitu. Puisi-puisi secara bebas gitu kan. Itu. Nah, ini kalau dibandingkan dengan sastra di Timur ya, jadi bentuk-bentuk seperti itu hampir tidak ada. Kalau dalam sastra Melayu misalnya ada bentuk-bentuk syair, ada bentuk-bentuk pantun gitu. Pantun ya. Ya, Gurindam. itu, ya gurindam itu ya bentuk-bentuk yang terikat itu dianggap sebagai sastra Indonesia yang tradisional, sastra Melayu lah gitu kan. Tapi begitu misalnya pengaruh Barat itu memasuki dunia sastra Indonesia, di mana novel-novel mulai ditulis terutama oleh angkatan Pujangga Baru, kemudian dilanjutkan oleh angkatan Bali Pustaka, itu sudah dikatakan sebagai sastra Indonesia modern ya.
meskipun sastra Indonesia modern ketika itu sekarang sudah dianggap bukan lagi sebagai sastra Indonesia modern ya. Lalu dianggap apa Pak Windu? Karena ada sastra Indonesia yang lebih modern lagi dari sastra Indonesia yang dianggap modern ketika itu. Ya, dalam dunia modern pun ada pembagian-pembagian ya, sehingga dari sini kita juga mencoba untuk mengenalkan istilah yang lain ya, sastra Bali modern mutakhir ya. Seperti juga dalam sastra Indonesia juga seperti itu. Orang tidak cukup hanya mengatakan sastra Indonesia modern gitu kan. Tetapi sekarang juga kita menemukan banyak sekali kajian tentang apa yang disebut dengan sastra Indonesia mutakhir, bukan hanya sekedar sastra Indonesia modern gitu. Meskipun mutakhir itu juga sebetulnya merupakan bagian dari modern gitu kan. Dari yang termodern, yang terakhir dari yang modern. Yang terkini. Yang terkini, kira-kira begitu. Ya, kaitan dengan sastra Bali, Pak Windu tadi kan sempat disinggung sastra Indonesia. Nah, perkembangan sastra Bali misalnya, apakah selalu terkait dengan sastra Indonesia pada awalnya? Ya, saya kira sejajar ya perkembangan antara sastra Bali modern dengan perkembangan sastra Indonesia modern gitu ya. Itu karena latar belakang sejarah dan kebudayaan yang kurang lebih sama gitu ya. Artinya sastra Indonesia modern pun ditandai oleh pengaruh Barat ya terhadap perkembangan sastra Indonesia. Di Bali sebelum dikenalnya bentuk novelnya, kita mengenal bentuk-bentuk seperti kekawin, geguritan, kidung seperti itu ya. Nah kemudian ketika pada tahun 31 Iwayan Gobiah ya menulis sebuah novel yang berjudul Nemu Karma. Nah orang menganggap itu sebagai tonggak awal sastra Bali modern ya. Karena sebelumnya orang tidak menemukan bentuk-bentuk seperti itu dalam karya sastra Bali gitu ya. Itu baru disebut sebagai sastra Bali modern ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Gusti Ngurah Bagus ya. Nah, sampai kemudian Pak Prof. Dharma Putra mencoba untuk menggali menggali lebih jauh gitu ya. Ternyata ada ditemukan karya-karya yang lebih awal daripada yang ditulis oleh Wayan Gobiah ya, yang kemudian terutama karya-karya Made Pasa ya pada tahun 1913-an itu ya, terutama karya-karya yang dimuat di dalam buku-buku pelajaran sekolah pelajaran sekolah. Nah, saya perspektif itu sah-sah saja ya menurut saya gitu kan. Cuman dari sudut pandang mana gitu ya, kita melihat persoalannya. Artinya ini juga tidak terlepas dari pengertian kita tentang apa yang maksud dengan sastra. Ya, jadi Pak Bagus dalam hal ini kalau saya tidak salah menduga memang yang dimaksud dengan sastra itu adalah sesuatu yang sifatnya sastra canon gitu, sastra yang standar secara umum gitu kan, dalam pengertian sastra yang bernilai cukuplah tinggi gitu kan, itu baru bisa disebut sebagai karya sastra. Pengertian ini juga dianut oleh pandangan-pandangan umum mengenai sastra. Ya kan, jadi waktu zaman Penjaga Baru atau Balai Pustaka misalnya kan, hanya karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka lah yang disebut sebagai karya sastra dalam pengertian yang sebenarnya gitu loh. Padahal di luar itu banyak karya-karya lain gitu, karya sastra yang lain ya, terutama yang ditulis oleh kelompok yang disebut dengan Tionghoa Peranakan gitu kan. Padahal sebelum karya-karya Pujangga Baru banyak karya-karya yang sudah ditulis, hanya karya-karya itu karena ditulis dalam bahasa Melayu pasaran gitu ya. Itu tidak dianggap sebagai karya sastra dalam pengertian yang sebenarnya gitu loh. Jadi karya sastra yang standar, yang memenuhi syarat tertentu seperti yang diungkapkan di dalam oleh para pengarang Pujangga Baru ataupun Balai Pustaka, itulah yang disebut dengan sastra. Tapi kemudian pandangan orang kan berubah. Jadi siapa yang mengatakan bahwa hanya karya-karya Pujangga Baru atau Balai Pustaka yang disebut sebagai karya sastra? Jadi karya-karya yang ditulis oleh kaum
Cina Peranakan atau Tionghoa itu pun sebetulnya adalah karya sastra yang tidak kalah mutunya meskipun dia menggunakan bahasa Melayu pasaran Iya, gitu loh. pasar. Nah, saya kira perspektif inilah yang juga digunakan untuk melihat karya-karya lain selain misalnya yang ditulis oleh Wayang Gobiah itu ya, oleh Pak Prof. Darmo Putra. Jadi apa yang ditulis oleh Made Pasek dalam karya-karya dalam buku-buku pelajaran ini juga sebetulnya karya sastra gitu loh, sastra modern ya, yang tidak sama dengan yang ditulis dalam bentuk gaguritan, yang ditulis dalam bentuk kekawin, kidung dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Saya kira klaim ini sah saja gitu kan, dan itu bisa kita terima, saya kira itu Pak Made. Baik, Pak Windu menarik perihal ini. Setidaknya Pak Windu tadi sudah berbicara periodisasi ya. Mungkin ini perlu pertajam lagi Pak Windu masalah periodisasi ini. Iya. Ya, kalau kita coba hitung dari tahun 13 misalnya, kalau itu kita anggap sebagai sebuah pandangan yang bisa kita terima secara umum ya. Artinya sastra Bali modern sampai saat ini sudah berumur lebih dari 1 abad gitu ya. Karena sekarang sudah tahun 2020 ya. Menjelang 2001 ini, 2021. Iya, artinya dari 1913 sampai dengan 2020 itu kan sudah lebih dari 100 tahun. Iya, betul. Ya kan, sudah 1 abad gitu kan. Tapi kalau kita menganggap titik tolaknya itu adalah tahun 31 ya, sesuai dengan lahirnya novel pertama ya, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka juga itu ya. Ya. Itu Nemu Karma itu. Maaf ya, saya keluarkan catatan sedikit. Ya, silakan Pak Windu. Ya, itu kita masih menunggu beberapa tahun lagi ya untuk mengatakan usia sastra Bali sudah mencapai 1 abad gitu ya. Nah, jadi dalam usia yang kurang lebih akan mencapai atau sudah 1 abad ini tentu kita harus mencoba mengkaji secara lebih jauh gitu ya tentang keberadaan sastra Bali modern itu kan. Jadi apa yang terjadi selama hampir 100 tahun sastra Bali modern itu? Masa kita sebut hanya sebagai sastra Bali modern begitu itu saja gitu kan? Itu saya kira pasti ada banyak hal yang terjadi ya dalam perkembangan sejarah ya tentang sastra Bali modern itu ya. Ya yang pertama-tama bisa kita lakukan adalah untuk merunut perkembangan sejarahnya dari tahun 13 atau sampai tahun 31 sampai tahun 2020 sekarang gitu kan. Kalau kita coba gambarkan secara periodisasinya, saya mencoba untuk mereka gambarannya kurang lebih menjadi 6 periode itu Pak Made. 6 periode Pak? Ya, itu yang pertama adalah periode perintis saya sebut ya, dari tahun 1913-an ya, yang dimulai oleh Made Pasek gitu kan. Itu. Jadi jelas Made Pasek sebagai seorang guru, beliau menulis buku-buku pelajaran dari guru-guru yang berasal dari dunia barat gitu kan. Jadi pendidikan itu sudah dikenalkan melalui pengaruh budaya barat ya. Saya kira wajar kalau Pak Pasek menulis cerita-cerita yang tidak melulu bersumberkan kepada cerita-cerita yang sudah ada, entah itu dongeng-dongeng kah, entah yang diambil dari karya-karya sastra tertentu. Tapi jelas sekali bahwa pada periode perintis ini meskipun bacaan itu terutama dibuat atau cerita itu terutama dibuat untuk tujuan pengajaran, tetapi jelas bahwa materi yang diangkat oleh Pak Pasek ya adalah mengenai kehidupan sehari-hari ya. Ya, perihal yang modern gitu ya, kan misalkan dikatakan begitu ya. Ya, artinya menggambarkan realitas yang sesungguhnya terjadi pada saat itu. Jadi ini adalah sebuah bentuk kesadaran modern saya kira ya.
Nah, bagaimana realitas itu dilihat apa adanya ya, bukan realitas melulu dilihat dari sudut pandang katakanlah filsafat, agama dan sebagainya dan seterusnya gitu kan, atau menggunakan simbol-simbol yang perlu di kupas lebih jauh, misalnya di makna lebih jauh. Tapi Made Pasa sudah langsung saja menggambarkan tentang kejadian sehari-hari masyarakat pada saat itu. Jadi ini sudah merupakan ciri sebuah masyarakat modern ya pada saat itu. Iya. Nah, yang kedua Pak. Yang kedua itu adalah dengan munculnya novel Nemu Karma ya, saya anggap ini sebagai periode pelopor ya. Ya, jadi Wayan Gobiah, kemudian Gede Srawana yang menulis Melancaran ke Sasak ya. Tahun 30-an itu sebagai periode pelopor ya. Jadi dialah yang mempelopori sungguh-sungguh gitu ya. Nah, selanjutnya adalah periode reposisi ya, karena lama setelah tahun 39 Pak Gede Srawana menulis novel Pelajaran ke Sasak ya, yang dimuat secara bersambung di Surat Kabar Jatayu ya. Ketika itu tidak terdengar lagi gitu kan ada diterbitkan karya sastra modern ketika itu ya. Ya karena kita bisa maklumi mungkin karena setelah 39 itu ya, tidak lama setelah itu kita dijajah oleh Jepang ya, dan kita penuh dengan pergolakan peperangan melawan Jepang. Tentu saya kira itu mungkin alasannya mengapa gitu kan kita tidak temukan. Tetapi yang cukup aneh sebetulnya juga adalah bahwa sastra tradisional justru hidup dan berkembang dengan baik pada ketika itu ya. Jadi antara lain ditunjukkan adalah Perdana Menteri Sedeman justru menulis karyanya pada tahun 40-an itu. Ya, nah sampai kemudian kita melihat ada sebuah puisi terjemahan yang dibuat oleh Bapak Ketut Suwija ya. Itu sebuah puisi yang berjudul Angin ya. Puisi ini sebetulnya merupakan sebuah puisi terjemahan dari puisi yang dibuat oleh pengarang Rusia Boris Pasternak ya. Itu yang kemudian diterjemahkan menjadi Angin ya. Ada judul Angin, itu dibuat oleh Pak Suwija 1951. Nah inilah yang saya sebut sebagai periode reposisi ya. Reposisi. Ya, reposisi ya. Jadi semacam kebangkitan kembali ya sastra Bali modern ya. Nah, pada saat itu juga tahun 50-an itu kalau tidak salah tahun 58 atau 59 atau sebelumnya malah berdirilah Lembaga Bahasa Nasional di Bali ya. Singaraja. Di Singaraja, yang berkedudukan Singaraja yang sekarang kita kenal sebagai Badan Bahasa. Balai Bahasa. Balai Bahasa ya, Bali ya. Cikal bakalnya Balai Bahasa. Ya, cikal bakalnya Balai Bahasa ya. Jadi ini yang ditugasi oleh pemerintah Indonesia ya waktu itu untuk memberikan perhatian terhadap kehidupan sastra maupun bahasa di daerah-daerah gitu ya. Nah, disinilah peran Balai Bahasa menjadi sangat penting ketika itu ya. Ketika tahun 60-an maupun tahun 70-an sangat aktif ya menyelenggarakan sayembara-sayembara ya penulisan karya sastra dalam berbagai bentuk gitu. Saya kira bukan hanya sastra Bali tapi juga sastra berbahasa Indonesia gitu kan. Bahkan juga pernah menyelenggarakan lomba penulisan kekawin dalam bahasa Jawa kuno. Ini menarik sekali. Iya, ya. Jadi, menarik Pak Windu. Ya. Pada masa Balai Bahasa ketika itu, saya pernah membaca hasilnya ada hasil lomba itu berupa cerpen, kumpulan cerpen, ada juga drama, ada juga novel singkat itu Pak Windu. Mungkin itu Pak Windu bisa dijelaskan sedikit. Ya, itu melahirkan penulis-penulis sastra Bali modern yang kemudian sangat kita kenal ya, dan menghasilkan karya-karya yang sangat bagus ya. Di antaranya yang muncul namanya itu adalah misalnya Pak Made Sangre gitu ya. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 70-an itu. 70. Ya, jadi cerpen beliau yang terkenal ya, Ketemu di Tampak Siring itu sangat-sangat terkenal ya. Sangat mengesankan ya, saya kira itu salah satu hasil lomba Pak Windu. Salah satu hasil lomba itu karya terbaik dari Pak Sangre yang luar biasa, saya kira itu ya. Itu hasil lomba itu loh Pak Made. Iya. Jadi memang jadi pengarang-pengarang sastra Bali modern itu sebetulnya mereka juga memiliki latar belakang pengetahuan teoritis maupun praktis dalam bidang sastra
Bali tradisional ya, karena Pak Sangra juga adalah memiliki minat yang sangat besar dalam bidang sastra Bali tradisional gitu ya. Dan ketika beliau mencoba untuk mengekspresikan kemampuannya dalam bidang sastra modern, ternyata beliau juga berhasil menulis sebuah karya yang sangat bagus ya menurut saya gitu kan. Itu Selain Pak Sangra siapa ya, Pak Windu? selain Pak Sangra itu Pak Nyoman Mande gitu kan. Pak Nyoman Mande. Iya, Pak Nyoman Mande juga adalah seorang pengarang yang sangat-sangat produktif ya di dalam dunia sastra Bali modern, dan beliau menulis hampir semua bentuk karya sastra Bali modern, entah itu novel, entah itu drama, entah itu puisi dan sebagainya. Jadi apapun, jadi luar biasa nih Pak Nyoman Mande ini, saya harus akui gitu kan. Jadi ada sebuah novelet beliau yang sangat bagus, saya pikir itu adalah judulnya Togog gitu ya. Itu bagus sekali, jadi menggambarkan tentang interaksi masyarakat Bali yang baru mulai berinteraksi dengan kehidupan pariwisata. Jadi bagaimana kehidupan seorang pembuat patung yang lunta-lunta dan dengan berupa dengan sulitnya dia menjual hasil karyanya kepada wisatawan dan sebagainya. Tetapi ini sebuah karya yang sangat menarik dari Nyoman Mande, dan Nyoman Mande juga pengarang yang sangat modern dalam kaitannya dengan sastra Bali modern ya, karena dia misalnya dalam drama-dramanya begitu cepat mengadaptasi ataupun mengadopsi gaya-gaya drama yang dibuat oleh Putu Wijaya ya, seorang pengarang sastra Bali yang sangat terkenal ya di Indonesia gitu ya, di mana Putu Wijaya dalam dunia drama terutama dianggap sebagai sastrawan atau dramawan yang membawa pembaharuan di dalam karya-karya drama Indonesia modern gitu kan. Nah ini sangat menarik, ini yang saya kira itu juga karya-karya Putu Wijaya disebut sebagai karya sastra Indonesia mutakhir ya pada zamannya pada saat itu. Dan Nyoman Mande juga sudah melakukan hal yang sama di Bali gitu ya, sangat maju dia dalam hal mengekspresikan bentuk-bentuk sastra dalam sastra Bali modern. Itu saya kira ada dua orang yang ini kan. Tapi ya karya-karya itu misalnya sudah pernah dibukukan oleh oleh Balai Bahasa, yaitu dalam kumpulan kembang rampai kesusastraan Bali Anyar. Ya, sudah ada dibukukan. Ya, itu. Ini menarik, mungkin Ya. perlu disebarluaskan lagi, Ya, perlu saya kira dicetak betul. ulang karena ini Ya. menjadi sebuah ya sejarah sastra tentunya Pak Windu ya. Ya, betul sekali. Jadi peran Balai Bahasa saya kira terhadap perkembangan sastra Bali modern ketika itu memang sangat luar biasa ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan pada masa itu perlu dilanjutkan lagi di masa sekarang ya. Antara lain juga Balai Bahasa pada saat itu kan menyelenggarakan sebuah pertemuan besar para sastrawan Bali yang disebut dengan Persamuan Agung Sastrawan Bali ya pada tahun 78 kalau tidak salah. Di mana itu Pak Windu? Di Denpasar itu Di kan. Denpasar. Di Museum Bali waktu itu diselenggarakan oleh pihak Balai Bahasa itu. Salah Ya. satu yang menjadi rekomendasi mungkin ketika itu Pak Windu. Ya, salah satunya itu adalah pembuatan media ya, majalah dan sebagainya. Itu kemudian hasil-hasilnya ditindaklanjuti, maka lahirlah satu rubrik di Bali Pos ya, yang disebut dengan Sabda Sastra Bali gitu kan. Itu yang kemudian rekomendasinya ya, kemudian karya-karya sastra Bali, karya-karya para sastrawan Bali modern itu karya-karyanya sudah mulai dimuat di koran Bali Pos ya pada saat itu. Jadi dengan judul rubrik Sabda Sastra gitu kan. Siapa pentolan yang ketika itu? Ya, saya kira antara lain itu pentolannya adalah Pak Made Taro ya. Pak Made Taro. Ya, Pak Made Taro juga beliau adalah sastrawan sastra Bali modern sebetulnya ya. Iya. Saya lupa karya beliau itu ada itu di kumpulan di Tahun 74 saya ingat. ya Galang Kangin itu Galang Kangin, ya, betul. di Galang Kangin itu Itu diterbitkan oleh Sabda Sastra Bali. ya Sabda Sastra Bali itu kemudian dibuat dilembagakan menjadi sebuah yayasan Sabda Sastra Bali ya, yang itu antara lain dipimpin oleh Bapak Ede Bagus Agastya ya, kemudian Bapak Ede Bagus Mayun gitu kan, yang secara aktif terus-menerus ikut membantu
penerbitan karya-karya sastra Bali modern ketika itu. Saya kira ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sastra Bali modern. Ya. Ya, Saya masih ingat salah satu judul puisi Pak Maditaro ketika itu ya, Sase Karo Ring Bali begitu Pak Windu Ya. ya. Itu salah satunya Pak ya, Windu. betul. Ya, itu luar biasa saya baca dan itu Ya. sangat ya sesuatu yang wah begitu ya. Iya, jadi memang Pak Maditaro juga seorang pengarang memang ya. Beliau itu sangat aktif dalam beliau juga kalau tidak salah aktif di organisasi sastrawan Bali Lesiba, Lembaga Seniman Indonesia Bali gitu kan. Iya. Di situ ada Pak Madi Sukade, ada Pak Penanjiwat Paje, Pak Gusti Bawa Samargantang, Pak Ngurah Parsuwe dan sebagainya gitu kan. Ya, tokoh-tokoh Ya, itu. ya itu tokoh-tokohnya. Jadi Pak Taro juga di situ. Saya kira kemudian beliau juga dipercaya untuk mengasuh rubrik sastra di kolom Bali Pos, tidak hanya untuk sastra Bali tapi juga untuk sastra Indonesia modern gitu ya. Kalau Pak Windu melihat ketika itu perkembangan sastra Bali seperti apa? Ya, perkembangan sastra Bali modern maksudnya Ketika gitu. itu ya, ketika tahun 70-an itu. Ya, jadi memang menghasilkan karya-karya yang terpilih gitu kan, karena dilahirkan melalui sebuah proses sayembara gitu kan. Jadi ketika itu memang terutama dikenal sebagai sastra sayembara. Sastra Salem. Ya, sastra sayembara. Mengapa sastra sayembara ini penting? Karena memang jarang ada lembaga yang menyediakan media untuk. Dan yang menarik Pak Ya. Windu itu dicetak dalam bentuk stensilan. Ya, Itu dicetak dalam bentuk stensilan. ya, ada yang stensilan, tetapi ada juga yang sudah bagus ya. Kalau dari yang diterbitkan oleh Balai Bahasa itu kan sudah tidak stensilan gitu Ya. kan. Tapi yang diterbitkan oleh Listibia juga menyelenggarakan lomba-lomba seperti itu kan. Jadi ada cukup banyak lembaga yang menyelenggarakan lomba ya, selain Balai Bahasa ada juga Listibia gitu kan. Terutama lomba-lomba drama itu diselenggarakan oleh Listibia. Yang saya lihat dari dokumen-dokumennya itu memang karya-karyanya diterbitkan dalam bentuk stensilan. Ya, karena memang biaya untuk mencetak itu waktu itu memang sangat Ya, mahal. mahal ya. Ya, lain dengan Balai Bahasa ya, sebagai lembaga pemerintah tentu lebih mampu ya dari segi pembiayaan, tetapi apa yang diterbitkan oleh Listibia kemudian oleh Yayasan Sabah Sastra itu juga lebih banyak dalam bentuk stensilan gitu kan. Ya. Ya, betul. Lanjut dulu Pak Windu periodisasinya. Tadi yang Tadi kita sampai kepada periode yang ketiga ya. Ya, sekarang yang keempat Pak Windu. Itu dari tahun 50 sampai tahun 70-an itu ya. Ya. Itu yang saya sebut sebagai periode reposisi. Yang ditandai oleh sayembara-sembara gitu kan. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh periode transformasi. Ya, jadi sebuah loncatan yang jauh lagi di sini gitu kan, di mana peran media menjadi sangat penting ya. Ini ditandai oleh lahirnya novel Tresnane Lebur Ajur Sedoneng Kembang ya, karya Jelantik Sante ya. Nah, karya ini dimuat secara bersambung ya setiap hari di koran Bali Pos waktu itu. Nah, saking bagusnya cerita ini, itu pembacanya luar biasa, banyaknya. Hampir setiap pagi orang itu menunggu bagaimana kisah selanjutnya begitu Pak Windu ya. Memang sebuah novel yang sangat fenomenal ketika itu ya, di tengah Nah, kalau sebelumnya itu kan karya sastra itu dicetak ya, disebarkan secara terbatas gitu ya. Tetapi tahun 80-an ini karya ini sudah dicetak di media massa yang memiliki oplah yang sangat besar ketika itu di Bali, yaitu koran Bali Pos ya, sehingga penyebaran cerita ini ke seluruh masyarakat itu menjadi sedemikian rupa luasnya gitu ya, sehingga memang menjadi sebuah fenomena bagi kebangkitan sastra Bali modern ketika itu. Jadi setelah diterbitkan setiap hari itu Pak Windu ya, setiap hari di Bali Pos, baru dicetak. Begitu Pak Windu. Ya, setelah itu baru dicetak. Lama setelah itu ya. Saya kebetulan mengkliping cerita itu secara utuh gitu ya.
Nah, kemudian waktu itu ya saya masih mahasiswa, saya jadikan ini sebagai bahan penelitian untuk Skripsi ya skripsi Pak saya. Windu ya. Ya, dan saya kemudian mendatangi Pak Jelantik Sante ketika itu, dan saya diberikan kopi dari naskah asli, ya, dalam bentuk ketikan yang Itu yang yang bersampul putih, ada gambar itu dicetak tahun berapa itu Pak Windu? Rasanya Iya. tidak jelas siapa yang mencetak itu Pak Oh Windu. ya, itu begini, karena Pak Jelantik Sante itu kan kenal dengan namanya eh Pak siapa namanya dari Sidemen gitu kan, yang dulu menjadi direktur PT Mabakti ya. Ya. Ya, PT Mabakti. Nah, jadi Pak Jelantik Sante menyerahkan naskah itu kepada maaf saya lupa nama beliau itu ya, direkturnya itu, untuk dicetak gitu kan. Iya. Sayang sekali ketika dicetak itu nama beliau dan sebagainya tidak dicantumkan secara gitu ya, secara baiklah di situ gitu ya. Dan cetak begitu saja, dan tidak pernah dilaporkan kepada Pak Jelantik Sante sendiri gitu kan, novel yang dicetak itu. Novel Tresnani Lebur Ajur Setunen Kembang itu, dan itu disebarkan begitu saja ya. Itu memang itu tahun 80-an juga sih kira-kira itu ya. Ya, sebelum 90 saya kira itu. Sebelum 90 ya? Ya, tahun sebelum 90 itu ya. Itu memang diterbitkan gitu, tapi diterbitkan seperti apa adanya gitu kan. Iya. Ya, apa adanya dalam arti padahal Pak Jelantik Sante sudah melakukan koreksi terhadap penggunaan bahasa, ejaan yang dipakai gitu kan, tetapi itu masih dalam bentuknya. Sehingga itu ketika saya sempat ketemu dengan Pak Jelantik Sante ketika itu, beliau sangat kecewa sebetulnya dengan diterbitkannya novel itu ya, dalam bentuk seperti itu gitu ya. Tetapi itu banyak diminati juga, buktinya di apa namanya, ketika itu laris juga buku itu ya, novel itu. Ya, yang putih itu sampai Pak Windu ya. Ya, itu yang jelas itu dicetak di PT Mabakti ya, saya tahu itu ya. Ya. Berikutnya tahun berapa ini Pustaka Ekspresi juga mencetak kembali buku itu. Ya, itu sebelumnya bahkan itu kan ada semacam pemberian penghargaan ya. Tahun 90 berapa itu? 96 atau 97 itu kan. Oleh Sarad itu kan. Ya, pernah dicetak juga. Ya, Sarad lebih dulu saya kira mencetak itu ya. Ada karya-karya Jelantik Sante, kemudian karya Pak Mande, kalau nggak salah juga karyanya Pak Samar Gantang itu juga diberikan penghargaan oleh Yayasan Sarad waktu itu. Jadi kan menerbitkan kembali novel Tresnani Lebur Ajur Setunen Kembang itu. Tokoh-tokoh dalam masa periodisasi transformasi ini selain Jelantik Sante siapa Pak Windu? Ya, saya kira ini banyak sekali gitu ya. Jadi periode 1980-an sampai 1990-an akhir itu saya kira di sini banyak sekali melahirkan sastrawan-sastrawan Bali modern yang baru gitu kan. Selain Jelantik Sante ada nama Pak Samar Gantang, ada kemudian nama Pak Rake Kusuma gitu ya, ada nama Pak Wayan Sade dan sebagainya dan seterusnya. Itu ya, situ antara lain beberapa nama yang kemudian muncul ke permukaan di dalam penulisan karya sastra Bali modern. Kalau dari sisi jenis apa saja yang ya, dari segi jenis ini berbagai ya, hanya memang dalam perkembangannya penulisan drama yang sangat kurang. Drama yang sangat kurang. Ya, kalau dari segi jenis puisi memang sangat banyak, kemudian disusul oleh cerita pendek, baru kemudian dalam bentuk novel ya. Nah, dalam bentuk drama hampir jarang sekali Kalau novel selain Tresnani Lebur Ajur Setunen Kembang itu apa lagi? Ada novel Tunggalan Ari-Ari yang dimuat juga secara bersambung di koran Bali Pos ya. Setelah itu ya periode 81 itu adalah tahun 82 gitu kan. Nah, setelah itu tidak lagi ada novel yang dimuat secara bersambung di koran Bali Pos gitu ya. Jadi kemudian masing-masing pengarang ini karena antusiasnya yang luar biasa
mencoba untuk membangun atau membentuk penerbitan-penerbitan sendiri. Ya misalnya Pak Ahmadi Sangre ya membuat penerbitan yang disebut dengan Canang Sari gitu ya. Kemudian Pak Raka Kusuma di Karangasem juga ya ada. Burat Wangi gitu Wangi. kan. Itu penting gitu ya. Jadi mereka mungkin tidak cukup puas ya dengan penerbitan di media, tapi mereka kemudian juga membuat media sendiri untuk pengembangan sastra Kalau Bali modern. yang di Pak Manda? Pak Manda itu bergabung dia dengan Pak Sangre. Ya, yang Canang Sari itu. Jadi penerbit-penerbit ini yang mengumpulkan atau menerbitkan karya-karya dari penulis Bali ketika itu, Pak Windu. Ya, betul sekali. Jadi beliau menghimpun ya, saya kira ini sebuah usaha yang luar biasa gitu kan. Jadi karena gairah yang begitu hebat ya daripada sastrawan kita, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk bisa maju dan berkembangnya sastra Bali modern gitu ya. Sampai membiayai sendiri semua penerbitan itu ya. Sampai kemudian di pertengahan tahun 90-an itu mulai diberikan penghargaan sastra Rancage. Ya, mulailah berikutnya. Ya, tahun 1997 kalau nggak salah itu. Periodenya berubah sudah di sini. Ya, periodenya sudah berubah di sini ya. Saya sebut sebagai periode yang kelima itu. Yang kelima, Pak Windu ya. Periode mutakhir gitu ya. Ya. Ya, itu periode mutakhir ini. Jadi dengan karya-karya yang diberikan penghargaan dari sastra Rancage ini, saya kira ini adalah sebuah perkembangan baru ya dalam perkembangan sastra Bali modern ya. Yang inilah yang terutama saya catat sebagai periode mutakhir dalam karya sastra Bali modern. Ya. Jadi ini melahirkan juga cukup banyak ya. Penerima hadiah Rancage yang pertama dalam karya siapa, Pak Windu? Pak Ahmadi Sangre itu. Pak Ahmadi Sangre dengan karyanya? Karyanya itu. Jadi itu kan dalam kumpulan cerpen itu kan. Iya. Ya, jadi di mana cerpen melancaran ketemu Rinta Pak Siring itu juga salah satu di antaranya. Yang itu diterjemahkan dalam bahasa lain? Bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Jadi Pak Sangre menerima penghargaan lebih dari satu kali ya. Saya kira beliau paling tidak ada dua penghargaan Rancage yang diterima oleh beliau ya. Ada satu untuk kumpulan cerpennya, yang kedua itu untuk kumpulan puisi yang berjudul Kidung Republik kalau nggak salah. Ya, Kidung Republik ya Pak. Ya, Kidung Republik ini memang berisi kumpulan puisi-puisi yang heroik gitu ya. Karena Pak Sangre sendiri kan adalah seorang veteran pejuang sebetulnya beliau kan. Sehingga ya semangat patriotisme beliau tuangkan dalam karya Kidung Republik ini. Iya. Ya, menarik Pak Windu. Selain tokoh yang tadi Pak Windu sebut, siapa yang di awal penghargaan Rancage ini yang Ya, jadi yang menarik gitu kan juga yang muda kemudian menyusul itu adalah Komang Brate ya. Komang Brate sudah menulis ya kumpulannya Ayumi gitu ya, itu yang saya kira diberikan penghargaan untuk beliau ya. Dan karya yang terakhir itu justru sangat menarik ya, yang kemarin kita kaji juga dalam forum untuk bedah buku ya. Komang Brate ya. Ngelekadang meme itu ya, itu saya kira sebuah karya yang sangat menarik gitu. Itu saya kira menjadi penanda penting untuk mewakili sastra Bali modern mutakhir gitu kan. Iya. Ya, saya kira syarat-syaratnya sangat memenuhi gitu kan. Dia itu bentuk ekspresi yang berbeda saya kira ya. Memang di sini ada perbedaan penilaian antara pandangan pengarang ya sebagai orang yang menciptakan karya ya dengan pandangan pembaca gitu kan. Yeah. Ya pengarang kan silakanlah dia, karena itu tugasnya memang adalah mencipta ya. Tetapi ketika karya sastra itu sudah disebarluaskan ke masyarakat, dibaca lebih luas, nah disinilah karya itu kemudian mendapatkan pemanaan yang belum tentu sama dengan apa yang diinginkan oleh pengarangnya sendiri gitu ya. Ya, saya kira di sini mungkin ada perbedaan cara pandang kita, tetapi ya sebagai katakanlah pengamat perkembangan sastra modern, apa yang dilakukan oleh
Pak Komang Brate ya, dengan karya yang terakhir itu yang Lakadang Meme itu memang karya yang sangat unik ya, sangat menarik ya, baik dari segi bahasanya, dari segi temanya, dari segi pengungkapannya dan lain-lain. Saya kira itu sangat menarik gitu ya. Ya. Belakangan ada juga penulis-penulis muda yang mendapat penghargaan Pak Windu ya. Ya. Ada penulis-penulis muda yang mendapat penghargaan Rancage. Sebelumnya itu Pak Windu tahun berapa itu Pak Windu? Saya dapat tahun 2004 ya. 2004 itu penghargaan keberapa untuk Rancage karya sastra Bali? Penghargaan yang kedua saya kira ya. Jadi sebelumnya saya juga pernah mendapat hadiah lomba penulisan puisi Bali modern ya dari Distibia gitu ya. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 1993 kalau salah itu. 1993. Ya, sudah lama memang itu kan. Nah, kemudian baru tahun 2004 gitu ya. 2004 ya. Mungkin mudah-mudahan ada waktu lagi untuk bisa mendapatkan penghargaan ini. Tetapi saya kira kita harus memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada teman-teman untuk mendapatkan penghargaan ini. Berikutnya yang muda sekarang Pak Windu. Berikutnya ada penulis-penulis muda yang mendapat penghargaan Rancage. Ya, seperti misalnya Agus Dharma Putra gitu kan. Jadi ada banyak sebetulnya. Hanya karena kan penghargaan ini hanya diberikan kepada satu orang pengarang gitu kan, seorang penulis gitu. Saya misalnya dapatkan informasi dari Pak Dharma Putra ya, Profesor Dharma Putra itu setiap tahun itu cukup banyak karya-karya yang masuk gitu kan dalam penilaian itu gitu loh. Yeah. Itu dan banyak karya-karya itu yang seharusnya layak juga diberikan penghargaan gitu kan. Ya, dan pada masa mutakhir yang Pak Windu sebut tadi ini banyak sekali karya yang hadir dari pengarang-pengarang muda ya Pak Windu ya. Banyak sekali. Jadi kita tidak bisa sebut, kalau Pak Widiadesa Kenitan kan sudah beberapa kali juga mendapatkan penghargaan, Pak Made Sugianto juga gitu kan. Ada lagi berapa di belakangan ini, Aryawan Kencang kan. Sebagainya gitu kan, yang saya lihat karya-karyanya juga di dalam Suara Saking Bali itu yang diterbitkan secara elektronik di media sosial gitu kan. Itu juga banyak karya-karya yang baru gitu kan. Ini saya kira ini perjalanan sastra Bali modern mutakhir ini masih panjang saya kira. Dengan harapan semoga juga akan lahir karya-karya yang lebih bermutu dari karya-karya yang sebelumnya. Terus yang terakhir Pak Windu yang keenam. Ya, ini periode media elektronik itu. Media elektronik ini. Ternyata media elektronik itu membawa suatu yang beda begitu juga ya Pak Windu ya. Betul. Ya, saya kira dengan media elektronik ini kan banyak hal yang bisa dilakukan kan, dan secara cepat bisa disampaikan kepada publik gitu kan. Inilah saya kira kelebihan daripada media elektronik ini ya dalam perkembangan sastra ya. Kalau sekarang kita menulis, sekarang pun bisa kita publikasikan. Dan setiap penulis bisa mempublikasikan sendiri dan bisa dengan cepat dibaca atau dinikmati oleh pembaca begitu ya Pak. Betul, itu yang terutama gitu kan. Nah, cuman bagaimana kita secara sedemikian rupa mencoba memanfaatkan media yang luar biasa ini yang sekarang setiap orang bisa memiliki medianya sendiri gitu kan. Itu, dan sekarang bagaimana mengisi media yang kita miliki itu dengan sesuatu yang betul-betul bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan sastra Bali modern. Saya kira itu. Baik Pak Windu, luar biasa, banyak sekali hal yang kita bicarakan. Mungkin kita harus bertemu lagi Pak Windu. Nanti kami undang lagi untuk berbicara lebih khusus tentunya. Baik, terima kasih Pak Madi. Menarik sekali apa yang terakhir Pak Windu. Saya ingin sedikit untuk ungkapan terakhir. Bagaimana Pak Windu kalau boleh membandingkan karya masa-masa yang sebelumnya dengan karya sastra Bali modern mutakhir yang terkini? Ya, memang mengenai perbandingan ini ada beberapa hal yang kita lihat ya. Memang mutakhir terutama dikaitkan dengan masalah waktu ya. Itu anggaplah misalnya dalam 10 atau 20 tahun terakhir ini gitu kan. Ini dari segi periode waktu.
Dari segi yang lainnya tentu saja adalah dari segi ini bersegi periode waktu ini kita agak sedikit mengabaikan mengenai masalah kualitas gitu kan. Terlepas dari masalah kualitas, karena kualitas ini adalah sesuatu yang relatif gitu. Relatif, betul. Ya, sehingga yang terpenting di sini adalah bagaimana para pengarang mutakhir ini, para pengarang Bali modern mutakhir ini menjalin dialog komunikasi ya dengan sastra Bali modern sebelumnya gitu kan. Setidaknya kalau boleh ini setidaknya mereka tahu sejarah sastra. Mungkin begitu Pak Windu ya. Memang harus mengerti sejarah sastra satu sisi, dan kemudian adalah mereka harus mampu juga menjadi saksi bagi perkembangan zamannya. Iya. Ya, jadi perkembangan masyarakat Bali yang begitu kompleks seperti saat ini, saya kira itu harus terekam dengan baik di dalam penulisan karya-karya sastra kreatif, sastra Bali modern. Baik, apa harapan Pak Windu kepada penulis-penulis sastra Bali modern mutakhir ini? Ya, harapan saya tentu saja mereka terus berkarya ya, menghasilkan karya-karya yang lebih baik, dan di sisi lain tentu saja kita tidak hanya mengharapkan mereka berkarya, tetapi kita juga harus mampu memberikan penghargaan yang layak terhadap upaya-upaya yang sudah mereka lakukan itu. Saya kira itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Windu, luar biasa sudah berbincang tentang sastra Bali modern mutakhir. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan lain. Baik. Sahabat bahasa pasti ingin informasi juga dari Pak Windu. Karena kita dibatasi waktu Pak Windu, kita harus mengakhiri bincang bahasa kali ini. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan kami dengan topik sastra Bali modern mutakhir. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi sahabat bahasa. Hanya saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam bincang bahasa kali ini, dan saya akhiri sampai di sini. Salam bahasa.